Ya, halo mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenalkan, saya Alexander Benny Pramudianto di sini sebagai Wakil Dekan 1 di bidang akademik dan juga sistem informasi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat ya telah bergabung di fakultas ini ya, baik ya di Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Sosiologi maupun yang terbaru ya. I also welcome warm greetings from us for the first batch student of International Communication Program ya, atau kita sebut dengan ICP sebagai salah satu program unggulan dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hal yang berkaitan dengan akademik ya, yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, pertama-tama kedua prodi yang ada di FISIP ini ya, itu keduanya terakreditasi A ya, yaitu program studi S1 Ilmu Komunikasi termasuk juga ICP ya yang ada di bawahnya. Itu kemudian program studi Sosiologi ya, itu keduanya memiliki akreditasi A. Nah, untuk belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk program sarjana strata 1, itu beban studi yang harus ditempuh untuk bisa lulus itu adalah minimal 144 SKS ya. Jadi ketika kita masuk dalam dunia pendidikan tinggi, mungkin ada beberapa istilah baru yang teman-teman perlu pahami gitu ya. Kita menggunakan istilah SKS. Nanti ada kaitannya dengan pengambilan mata kuliah dan sebagainya. Nah, di setiap semester, awal semester itu mahasiswa akan selalu melakukan proses ya, dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Secara umum untuk teman-teman itu bisa berkuliah ya, itu ada beberapa hal yang harus dijalani ya. Yang pertama adalah proses perencanaan. Proses perencanaan diawali dengan proses yang namanya registrasi ya. Kalau teman-teman mahasiswa baru tentu sudah melakukan proses registrasi ketika mahasiswa telah dinyatakan diterima di program studi ya, kemudian melakukan proses pembayaran dan sebagainya. Kemudian ada proses yang namanya bimbingan, bimbingan akademik ya. Itu diawali dengan proses bimbingan. Kalau dalam proses reguler nanti ada istilahnya bimbingan KRS. Kemudian ada proses pengisian KRS online ya. Kita pengisian KRS dapat dilaksanakan di mana saja gitu ya. Kemudian nanti melakukan proses pembayaran SPP variabel. Kemudian mahasiswa baru bisa mengikuti proses perkuliahan. Dalam proses perkuliahan nanti mengikuti proses ujian, dan pada tahap akhir mahasiswa itu dapat atau mendapatkan nilai ya sebagai evaluasi atas hasil belajar selama 1 semester. Nah, untuk pengambilan maksimal SKS ya dalam 1 semester itu akan sangat tergantung dari beberapa hal. Yang pertama adalah apakah mahasiswa masuk dalam semester yang pengambilan mata kuliahnya itu bersifat paket ya. Bersifat paket, misalnya mahasiswa angkatan 2021, mahasiswa semester 1 itu mengambil mata kuliah yang bersifat paket ya. Jadi proses pengambilan mata kuliahnya sudah diset ya oleh sistem yang ada di fakultas. Nah, kemudian ketika mahasiswa itu sudah masuk ke semester ya, di mana semester itu secara alur kurikulum itu sudah bukan paket, maka mahasiswa akan melakukan proses yang namanya KRS ya. Nah, di sini maksimal pengambilan mata kuliah itu akan sangat tergantung dari indeks prestasi semester ya. Bagi mahasiswa yang indeks prestasi semesternya itu pada semester yang telah dijalani sebelumnya itu di bawah sama dengan 3 ya, maka maksimal SKS yang dapat diambil adalah 21 SKS. Sedangkan ya di atas 3, dalam hal ini mulai 3,01, itu mahasiswa bisa mengambil maksimal 24 SKS. Nah, tentu pengambilan ini nanti akan berpengaruh pada bagaimana mahasiswa nanti bisa tepat atau tidak untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Kemudian nanti ada proses yang namanya bimbingan akademik. Bimbingan akademik nanti akan diatur oleh masing-masing prodi ya, di mana
mahasiswa nanti akan memiliki dosen pembimbing akademik. Dalam aturan yang ada gitu ya, mahasiswa diberi kesempatan ya, dan juga diwajibkan melakukan proses pembimbingan akademik ya. Untuk program S1 ini dalam satu semester ada 4 kali pertemuan ya. 4 kali kesempatan itu atau dalam bentuk pertemuan itu bisa dilaksanakan ya. Yang pertama saat perencanaan perkuliahan, kemudian di kisaran minggu kedua dan ketiga saat perkuliahan, di saat UTS ya, dan minggu ke-11 atau ke-12 ya dari pertemuan perkuliahan. Nah, kemudian bentuk perkuliahan ini perlu saya jelaskan ya. Di masa pandemi ini gitu ya, kita sudah menjalani proses perkuliahan secara full online ya. Kita sudah memiliki pengalaman selama 1 tahun ini ya. Dan kemungkinan besar di tahun akademik 2021 ini kita akan menjalankan proses secara online ya. Nah, perkembangan berikutnya kita akan selalu memantau pada beberapa hal ya, yang menjadi pertimbangan kita perlu mengubah atau mengembangkan ya proses pembelajaran itu sendiri. Secara khusus untuk metode-metode misalnya nantinya akan ada hybrid atau tatap muka terbatas dan sebagainya. Semuanya kembali pada situasi kondisi yang ada di sekitar kita ini ya. Tentu universitas akan mengacu pertama-tama pada kebijakan yang ada di pemerintah, baik pusat, daerah, juga akhirnya juga keputusan dari universitas itu sendiri. Nah, proses perkuliahan itu terdiri dari beberapa kegiatan ya yang mahasiswa itu bisa ikuti. Yang pertama ada pembelajaran tatap muka. Kalau nanti secara online itu pembelajaran tatap muka bisa dilakukan secara sinkron ya, bertatap muka secara daring dengan berbagai sarana prasarana yang sudah diberikan, termasuk mahasiswa perlu memperhatikan yang namanya etika ya dalam pembelajaran daring. Kemudian nanti ada penugasan ya, penugasan mandiri, penugasan terstruktur maupun praktik ya. Nah, praktik ini nanti akan diatur ya di setiap kelas gitu ya, sesuai dengan rancangan pembelajaran semester yang telah dirancang gitu ya. Nah, mahasiswa dipastikan harus ya mencermati panduan akademik ya, yang mana mahasiswa baru pasti sudah diberikan ya panduan akademik dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang menjadi keunggulan kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini adalah kita sudah difasilitasi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran secara online ya. Jadi learning management system, kemudian koleksi e-text dan sebagainya itu sudah kita sediakan. Jadi proses pembelajaran kita sudah sangat didukung dengan kecanggihan teknologi informasi yang kita punya. Kemudian proses perkuliahan, mungkin di sini sebagai mahasiswa baru juga perlu memahami ya, ada beberapa hal perbedaan bagaimana proses perkuliahan ya di dalam dunia akademik perguruan tinggi ya, yang membedakan dengan proses mungkin saat SMA gitu ya. Nah, dalam perkuliahan biasanya diawali dengan adanya informasi rencana pembelajaran semester ya, atau kita sering sebut dengan istilah RPS, atau juga ada yang menggunakan silabus ya. Jadi kita sudah punya rencana dalam pembelajaran 1 semester itu akan ngapain aja dan sebagainya. Nah, di dalam RPS itu juga akan dijelaskan materinya apa, metode pembelajarannya akan seperti apa, kemudian penugasannya itu akan seperti apa, termasuk evaluasinya itu akan dilakukan seperti apa. Nah, ketika mahasiswa nanti melakukan proses perkuliahan, tentu mahasiswa harus mengikuti perkuliahan secara aktif ya. Mahasiswa silakan cermati ya di buku pedoman akademik ya, baik yang dikeluarkan oleh universitas maupun fakultas terkait bagaimana sebagai mahasiswa itu melakukan proses perkuliahan. Nah, kemudian sesi perkuliahan kita itu di program S1 itu terdiri dari 4 sesi ya. Sesi pertama itu dimulai jam 7, sesi kedua itu jam 10, sesi ketiga jam 1 ya siang, sesi keempat jam 4 sore gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan perkuliahan kemudian nanti mahasiswa akan melakukan proses ujian dengan berbagai syaratnya secara detail
silakan cermati di buku pedoman akademik ya. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Nah, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai masa studi ya. Untuk mahasiswa baru angkatan 2021 ya, itu masa studi maksimalnya itu 6 tahun ya. Maka ini harus menjadi catatan dan perhatian bagi mahasiswa ya. Jadi tidak lagi bisa berlama-lama di kampus ya. Targetnya adalah selesaikan studinya dengan tepat waktu ya. Maksimalkan kegiatan-kegiatan, tapi jangan lupa juga ya untuk bisa segera menyelesaikan studi. Kemudian terkait dengan peluang adanya cuti dan sebagainya, itu juga sudah diatur ya. Mahasiswa bisa cermati aturan-aturannya itu di dalam buku pedoman akademik ya. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa ya, terutama mahasiswa baru, karena kita ada peraturan mengenai pengunduran diri penalti ya. Peraturan ini mengacu pada peraturan UAJ nomor 159/HP-HP-MD/2016. Jadi bagi mahasiswa baru yang tidak aktif mengikuti perkuliahan ya pada semester pertama, hal ini ditujukan dengan ketidakhadirannya pada 4 minggu pertama perkuliahan berturut-turut pada semua mata kuliah, maka oleh universitas ya mahasiswa baru tersebut kita anggap mengundurkan diri ya. Jadi ketika mahasiswa nanti itu punya masalah, kendala, tidak bisa mengikuti perkuliahan dan sebagainya, sebaiknya segera melaporkan ya ke pihak fakultas ya. Bisa berangkat dari ke pembimbing akademik ya, bisa ke prodi ya, atau ke Wadek 1 juga bisa ya, atau ke call center ya akademik yang ada di FISIP ya. Itu yang menjadi catatan penting gitu ya. Nanti akan ada proses evaluasi hasil belajar ya. Evaluasi pertama itu ada di tahun kedua ya. Tahun kedua itu mahasiswa akan dievaluasi ya. Nah, evaluasinya ada dua. Yang pertama ada preventif. Tentu kita di semester ketiga itu kita akan memperingatkan, memanggil mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ya itu akan mendapatkan evaluasi definitif. Evaluasi definitifnya apa? Nah, evaluasi definitifnya itu ketika nanti di semester 4 mahasiswa itu tidak memenuhi syarat minimal. Syarat minimalnya adalah IPK-nya mencapai 2,25 dan dapat mencapai sekurang-kurangnya adalah 40 SKS, maka mahasiswa akan mendapatkan penalti ya berupa DO ya, SKDO. Kemudian evaluasi belajar 4 tahun pertama ya. Nah, 4 tahun ini adalah sebenarnya masa studi normal nih ya. Maka mahasiswa akan diberi informasi, diingatkan melalui berbagai kegiatan dan juga program. Termasuk mahasiswa itu juga harus proaktif gitu ya, menanyakan, berkonsultasi kepada dosen bimbing akademik dan sebagainya. Sampai pada evaluasi belajar 6 tahun. Ini adalah evaluasi ketiga ya. Jadi evaluasi preventifnya tentu tahun sebelumnya kita akan informasikan, mahasiswa juga bisa melihat ya hasil evaluasi belajarnya. Kemudian bila memang 6 tahun itu tidak bisa menyelesaikan studinya, maka universitas akan memberikan surat pemutusan studi ya untuk mahasiswa yang tidak bisa memenuhi syarat tadi ya, masa studi tadi. Oke, kemudian tadi untuk proses kelulusan biasanya akan diakhiri dengan proses yang namanya proses ujian skripsi ya. Nah, setelah ujian skripsi itu sekali lagi itu belum bisa dinyatakan lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari masing-masing prodi ya. Karena lulus ujian skripsi itu adalah lulus ya skripsinya dulu ya. Mahasiswa itu dapat dinyatakan lulus ya sesungguhnya itu ketika mahasiswa sudah dinyatakan yudisium ya. Jadi yudisium itu sudah ada pengumuman pernyataan bahwa nama-nama mahasiswa yang di yudisium itu sudah menyelesaikan studi. Nah, kalau sudah di yudisium berarti mahasiswa itu nanti akan berhak mendapatkan surat keterangan lulus dan sebagainya ya. Jadi bisa meminta. Tapi ketika baru lulus ujian skripsi itu tidak bisa ya mendapatkan surat keterangan
lulus studi ya, karena sebenarnya belum lulus ya. Oke, mungkin itu gambaran mengenai dunia akademik yang ada di FISIP gitu ya. Mungkin mahasiswa sekali lagi silahkan proaktif bertanya, kemudian mencermati pedoman-pedoman yang ada ya. Simpan juga beberapa alamat website yang bisa menjadi rujukan ya. Yang pertama adalah uaj.ac.id, itu pasti. Yang kedua adalah FISIP ya, .uaj.ac.id ya. Yang ketiga adalah SIAFISIP ya, .uaj.ac.id. Itu ada sistem informasi akademik ya. Kemudian ada website yang lain ya, website yang lain seperti KRS ya, kemudian Remedi dan sebagainya. Itu semuanya ada di buku pedoman. Silahkan cermati dan sekali lagi selamat ya. Anda masuk di dunia baru, di dunia pendidikan tinggi ya. Semoga sukses untuk teman-teman semua. Salam sehat.